Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Mbak Bibi. wabarakatuh. Lalu belok kanan ke Malam, jalan malam, Tambun. malam. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Baik, Baik, Mbak. Mbak. Ini suaranya sudah mulai agak-agak menurun gitu ya, tapi semoga bisa makin semangat lagi untuk malam hari ini Bapak Ibu. Sambil tiduran, sambil Loh, nunggu WA-nya, YouTube-nya besok. oke, siap Bapak. Baik, Yang kedua, semoga YouTube-nya enggak muncul ya. oh sudah muncul Bapak. Belum Mungkin perlu di dikasihkan. refresh lagi begitu Heeh. ya. Oke, makasih ditunggu. Yang kedua, yang ketiga juga nanti besok ditunggu. Oke, siap. Bapak jangan lupa juga sembari menunggu link YouTube-nya, jangan tidak hanya itu, tapi langsung praktek. Gitu Belok enggak? kanan ke jalan Haburi. Oke. Langsung praktek biar nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan langsung dipraktekkan. Jadi ketemu tuh masalahnya, ketemu juga solusinya. Begitu, Bapak. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal optimalisasi laptop, yang mana Mbak Hanifah tadi sudah men-share link Mendeley dan Grammarly yang nantinya Bapak Ibu mungkin bisa sama-sama untuk menginstal begitu ya. Nanti Mbak Hanifah akan menyampaikan bagaimana tutorial dalam menginstalnya, penggunaannya begitu untuk mengoptimalkan laptopnya Bapak Ibu sehingga nantinya ketika dalam menulis itu bisa lebih cepat dan mempermudah begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sebelum masuk materi mungkin ada satu atau dua sorry. Bapak Ibu ada yang mau menanyakan mungkin untuk materi pertemuan kedua terkait pencarian referensi? Ada kesulitan dalam pencarian referensi Bapak Ibu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Kalau begitu, kalau memang belum ada untuk pertanyaan referensi atau mungkin yang mau didiskusikan setelah ini, maka waktu akan saya sampaikan ke Mbak Hanifah untuk bisa menyampaikan bagaimana pengoptimalisasi laptop untuk mempermudah dan mempercepat penulisan papernya, Bapak Ibu. Kepada Mbak Hanifah, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Bibi. Oh iya, baik. Semoga dengan melihat semangatnya Mbak Anifah, kita juga ikut semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Cuaca seperti ini, jadi mohon mohon maaf Bapak Ibu. Ya, jadi langsung saya serahkan kepada Mbak Anifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, wabarakatuh Mbak. juga. Malam, oke. Mbak. Suara saya aman ya Bapak Wah, Ibu? Aman, aman, aman. Mbak. Aman, oke. Nah, untuk materi pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan mengoptimalisasikan laptopnya Bapak Ibu. Saya sudah menge-share Mendeley dan juga Grammarly ke dalam grup, gitu, nggih. Apakah di sini ada yang menggunakan Reference Manager, Mendeley Reference Manager? Iya, sudah, Mbak. Sudah, Ada. oke. Baik, nanti untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Mendeley Reference Manager gitu, nggih. Nanti mungkin bisa kita compare. Yang saya share itu adalah Mendeley Desktop. Dan yang mungkin nanti akan saya demonstrasikan adalah Mendeley Desktop. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Reference Manager, nanti bisa diperhatikan lebih enak yang mana gitu, nggih. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Cuman beda di versinya saja. Kalau Mendeley Reference Manager itu versi terbarunya gitu nggih dan Mendeley Desktop itu versi lamanya. Cuman kenapa kok kami lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan desktop karena dari segi penggunaan lebih enak gitu nggih. Kalau oh, yang reference manager itu kan harus online gitu nggih. Kalau desktop itu bisa kita gunakan secara offline. Jadi penggunaannya lebih fleksibel, tools-tools yang ada di dalamnya pun juga dia lebih enak kita gunakan. Seperti itu. Mungkin langsung saja nggih Bapak Ibu. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mendownloadnya, nanti tools-tools yang ada di dalamnya itu apa saja. Oke. Baik, izin untuk share screen terlebih dahulu.
Ya. Oke, share screen saya sudah terlihat nih Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan bisa langsung diklik saja URL yang sudah saya kirimkan ini. Yang pertama kita masuk ke Mendeley terlebih dahulu. Ini adalah Mendeley desktop Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silahkan bisa pilih yang recommended for your system. Nanti dia akan menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu membuka ini menggunakan Windows, nanti di sini akan tertuliskan for Windows. Tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah menggunakan Mac iOS gitu, nggih, di sini juga akan menyesuaikan. Silahkan klik link yang ada di bawah tulisan recommended for your system. Tinggal diklik saja. Dia nanti akan langsung proses downloading ada di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu. Sembari menunggu mendownload, mungkin kita bisa klik di bagian yang Grammarly, URL yang Grammarly ini. Kita klik. Nah, untuk Grammarly ini Bapak Ibu nanti pasti akan ada perizinan. Nah, seperti ini. Perizinan setelah kita download, nanti akan ada tulisan download anyway, mendeteksi bahwa file ini tidak ditemukan karena virus, itu tidak masalah Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa lanjut, diklik di bagian tetap download ini. Mengapa seperti ini? Karena kita memberikan link direct, jadi harus ada perizinan ini. Kita klik tetap download, dia langsung akan, nah ini ada di proses kanan atas. Kita tunggu dulu. Oke, Mendeley-nya sudah selesai. Bisa kita klik untuk kita buka. Oke, kita klik 2 kali. Dia nanti akan ada permissions gitu ya. Silahkan dipilih yes. Setelah itu, oke. Nah, sebentar saya izin close dulu. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih next saja. Nah, lalu ada license agreement juga kita setujui saja, I agree. Lalu boleh di choose install location-nya. Kalau semisal nggak mau milih, tinggal di next aja. Terus kita tinggal install. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Oke. Sambil menunggu kita bisa menautkan Grammarly, nggih, Bapak Ibu. Kita bisa melihat Grammarly-nya apakah prosesnya sudah selesai. Oke, ternyata sudah selesai. Untuk penautan Grammarly ini, nanti pastikan Bapak Ibu, oh ya, untuk Grammarly ini link itu hanya untuk yang Windows, nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk Mac iOS silahkan nanti Grammarly bisa add-in kan langsung di Word, gitu. Oke, ternyata Mendeley-nya sudah selesai, tinggal kita klik finish. Dia nanti langsung membuka Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu sudah pernah menggunakan di laptopnya Bapak Ibu gitu nggih, sudah pernah login akun, nah dia nanti akan otomatis terbuka seperti ini. Kalau semisal belum, coba kita sign out dulu. Coba saya quit nggih. Mendeley desktop. Oke. Masih tertaut. Nah, kita sync out dulu untuk melihat tampilan pertama. Nah, ini tampilan pertama setelah kita klik finish, setelah Bapak Ibu menyelesaikan instalasi, tampilan pertama akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai reference manager, bisa langsung dimasukkan email dan juga passwordnya yang sesuai dengan reference manager. Tapi kalau semisal Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Mendeley, entah itu desktop, entah itu reference manager, kita bisa register di sini. Kita klik register. Oke. Selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, karena ini sudah tersign in kan. Sebentar saya sign out dulu. Di sini kalau untuk Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Mendeley, silahkan nanti diklik di bagian create account. Nah, ini di atas ini Bapak Ibu. Ada tulisan create account. Tinggal diklik, lalu kita masukkan email. Oke, use another account.
Nah, di sini kita masukkan email. Kalau semisal Bapak Ibu, email kita sudah pernah digunakan, nanti yang akan muncul adalah password seperti ini. Nah, ini tanda bahwa email kita sudah pernah terdaftar di Mendeley. Kalau semisal Bapak Ibu lupa akan passwordnya, bisa di forgot password, lalu masuk ke dalam email untuk mereset password. Tapi kalau memang email ini baru pertama kali digunakan, nanti akan muncul given name, last name, lalu kita harus membuat password seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan, sign in kan. Oke, sign in. Nah, dia sudah masuk. Kalau sudah masuk di Mendeley-nya, di mendeley.com seperti ini, berarti dia sudah masuk. Tinggal kita kembali lagi nih ke Mendeley yang ada di bawah, ke aplikasinya. Lalu kita masukkan ulang. Rem. Sebentar, saya sedikit lupa nih Bapak Ibu. Premi 9720. Nah, di sini kita masukkan ulang Gmail dan juga passwordnya. Setelah memasukkan email dan juga passwordnya, jangan lupa kita klik stay sign in. Kenapa harus diklik? Agar kita selalu dalam keadaan masuk ke dalam account-nya gitu, nggih. Baru kita sign in. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, dia langsung masuk nih Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, kalau kita udah masuk seperti ini, sudah masuk ke dalam Mendeley desktop-nya, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita menautkan dengan Microsoft Word. Caranya adalah di sebelah kanan atas, maaf, kiri atas itu ada tulisan tools. Nah, tapi di sini syaratnya Microsoft Word Bapak Ibu harus tertutup dulu semuanya. Jadi jangan ada Microsoft Office yang terbuka. Kita klik tools. Nah, nanti di sini akan ada tulisan, sebentar saya close dulu nggih. Oke, kita klik tools, nanti akan ada tulisan install MS Word plugin. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal klik aja install MS Word yang plugin-nya. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa plugin sudah terinstall. Jadi sudah bisa digunakan. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini saya mungkin akan memperkenalkan apa saja tools-tools yang ada di Mendeley desktop ini dan bagaimana cara penggunaannya. Kalau penggunaannya besok, tapi bagaimana cara kita memasukkan referensi kayak gitu nggih. Di sini Bapak Ibu, kita bisa masuk ke daerah My Library ini dulu. Nah, di My Library ini banyak toolsnya, salah satunya adalah folder. Kalau semisal Bapak Ibu mau memisahkan referensi-referensi Bapak Ibu berdasarkan mungkin kata kuncinya atau memisahkan berdasarkan mau dibuat paper 1, paper 2 kayak gitu nggih. Bapak Ibu bisa create folder di sini. Create folder kita klik lalu kita tuliskan Bapak Ibu mau menamai folder tersebut dengan apa. Semisal ini saya mau membuat paper Scopus gitu. Nah, tinggal kita tuliskan lalu kita enter saja, dia langsung menjadi satu folder. Nah, baru setelah ini kemarin Bapak Ibu sudah mendownload referensi gitu nggih. Silahkan nanti referensi-referensi itu dimasukkan ke dalam folder folder yang berbeda gitu nggih. Semisal kemarin kan masuknya ke folder download yang ada di eh, Explorer yang ada di laptopnya Bapak Ibu gitu nggih, di file download ini. Nah, silahkan nanti dibuatkan rumah tersendiri terlebih dahulu. Bapak Ibu jadikan satu. Boleh dibuatkan rumah berdasarkan keyword, boleh dibuatkan rumah berdasarkan tadi yang saya bilang paper 1, paper 2, paper 3 gitu. Jadi kita jadikan satu. Tinggal kita mungkin kita cut aja nggih, kita tandai. Oke. Kita tandai, lalu kita cut. Oke, setelah itu boleh kita pilih mau di dokumen, mau di materi camp, gitu, nggih. Dimanapun, asalkan tidak di dalam folder download. Kita tinggal klik dokumen. Nah, ada di sebelah kiri atas ini, klik new folder, gitu, nggih. Kita buatkan folder baru, paper, Scopus. Kita enter, kita buka, lalu kita pastekan. Nah, dia sudah menjadi satu folder. Baru setelah itu, kita bawa masuk ke Mendeley.
Kita sudah buatkan juga folder di dalam Mendeley untuk meng-add-in-kan, Bapak Ibu, bukan meng-add-in-kan, tapi untuk memasukkan ke dalam Mendeley adalah, nah di sini, di pojok kiri atas ada segitiga kecil, Bapak Ibu, sangat kecil. Nah, silahkan nanti diklik, akan muncul 4 tools. Yang pertama add file, ada add folder, watch folder, sama add entry manually. Di sini kita hanya menggunakan dua saja, add file dan juga add entry manually. Add file ini gunanya untuk memasukkan secara file-file yang sudah kita kumpulkan kemarin, tapi nggak cuma satu persatu, secara menyeluruh pun atau satu folder pun itu bisa. Tinggal kita klik add file. Nah, dia nanti langsung akan mengarahkan, nah, di mana file Bapak Ibu berada. Kalau semisal belum sesuai, kita bisa klik, kita cari dulu. Saya tadi di dokumen, lalu ada di paper Scopus. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita tandai semuanya, Bapak Ibu. Kita Ctrl A, kita all in, tandai semuanya, baru kita open. Nah, dia nanti akan langsung memasukkan file-file yang ada di folder tersebut. Menyeluruh gitu ya, Bapak Ibu. Lalu, setelah Bapak Ibu masukkan, semisal nih, ada perbedaan. Di dalam file manager itu filenya atau di sini ada dokumennya itu berjumlah 20 gitu, nggih. Tapi saat kita masukkan ke Mendeley, saat kita klik, sebentar saya pindahkan dulu. Oke, saat kita klik salah satu, nah ini kan akan menunjukkan jumlahnya nih Bapak Ibu di bawah ini. 1 dari 17. Padahal tadi kita di dalam file manager itu ada 20 file. Kenapa yang masuk di Mendeley itu cuma 17 gitu, nggih? Bapak Ibu nggak perlu mencari tiganya itu di mana. Biasanya kalau seperti itu, ada file-file yang sama. Jadi yang masuk di dalam Mendeley hanya satu file saja. Gitu. Begitu halnya kalau semisal Bapak Ibu setelah ini sudah memasukkan ke Mendeley, terus download lagi, dimasukkan ke folder itu lagi, terus kita lupa file mana yang baru, silahkan nanti Bapak Ibu masukkan aja semuanya. Di-add-kan semuanya masuk, dia nanti tidak akan terduplikat kalau di Mendeley. Sistemnya dia akan terreplace. Jadi akan mengganti yang baru kayak gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu ragu, bener nih Mbak terduplikat, terreplace gitu nggih. Bapak Ibu bisa klik di bagian tools ini. Kita klik di bagian tools ini, ada tulisan check for duplicate. Ini bisa kita gunakan untuk mengecek di dalam folder itu apakah ada artikel yang terduplikat. Tinggal kita cek, klik. Nah, ada tulisan no duplicate found. Tidak ada paper yang terduplikat, berarti aman gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi di dalam Mendeley Desktop adalah metadatanya. Di sini ada tulisan author, ada tulisan title, ada tulisan tahun, dan juga ada tulisan publish in. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau bisa, keempat kolom ini terisi semua. Contohnya, nah ini ada kolom yang belum terisi nih Bapak Ibu, banyak kolom yang belum terisi. Nah silahkan nanti Bapak Ibu bisa benarkan atau kita bisa update file. Caranya tinggal kita klik aja. Nah ini file punyanya Azwar ini kan dia belum terisi di bagian publish in-nya. Tinggal Bapak Ibu klik, lalu diklik kanan. Ada tulisan paling atas itu update details. Tinggal diklik saja. Nah dia nanti akan mengupdate. Dia nanti akan membenarkan secara otomatis. Diklik kiri 1 kali, klik kanan, update. Sama seperti yang atasnya, diklik sekali, klik kanan, update. Seperti itu, sampai semuanya selesai. Sampai semua yang ada di dalam folder Paper Scopus ini, publish in-nya, muncul semua. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas. Itu nggak bisa. Jelas. Oke. Saya Mbak, Boleh Ibu? Mbak Anifa. Nggih, Ibu. Eh, saya kan sudah pakai Mendeley ya. Nggih. Cuman saya kok malah tadi sering ada duplikasi itu, Mbak. Jadi itu Duplicate. mungkin settingannya tuh. Ha-ha. Jadi kalau saya masukkan lagi itu ada duplikasi ini saya coba lagi nyoba sambil nyoba gitu karena kan Nggih. sering tuh seperti Nggih. itu. Nah, terus ini tadi saya coba juga ada satu folder tuh ditemukan Duplicate. satu set duplikat. Oh, Oke. nah itu gimana itu? Nah, oke. Kalau semisal nih,
coba saya klik yang all dokumen ya, check for duplicate. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu menemukan seperti ini kan berarti ada 4 artikel yang dia ada banyak gitu, nggih. Tinggal di sebelah kanan ini, Bu, tinggal confirm merge aja. Diklik confirm merge, lalu diklik lagi confirm merge sampai selesai semuanya. Oke. Nah, kalau udah, tinggal kita close. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau semisal, kalau pertama kali memasukkan, memang nanti akan terblok biru semua. Nah, itu nggak masalah. Tinggal Ibu klik aja, nanti dia akan berubah seperti ini. Gitu. Tapi kalau semisal, kita cek ke tools, cek for duplicate ini, ada yang terduplikasi kayak tadi, tinggal di sebelah kanan, silahkan dikonfirm untuk merge file-file tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, oke, Mbak. Terima kasih. Nggih, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Saya itu baru chat gitu, karena harus di chat biar kelihatan. Oke, 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 oke. Jadi saya baru tahu tuh caranya nge-download, dirapikan di folder, dikasih kode keyword segala macam. Nggih. Nah, itu jadi banyak duplikat dan foldernya juga di Mendeley udah saya pisah-pisah. Jadi kalau pada saat saya lakukan citasi, misalnya saya citasi tulisan Bu Hanifa gitu ya, akan keluar tulisannya Hanifa, 2021B atau 2021C gitu loh. Oke. Nah, Baik, baik Bapak. Nggih. Kalau untuk tulisan seperti itu, biasanya kita gunakan satu file ini untuk beberapa citasi. Nah, itu oke. pasti nanti akan tulisannya seperti ini. Ada di belakangnya tercantum B, C kayak gitu. Ya, benar. Iya, jadi untuk mengatasinya memang untuk satu file referensi, kalau bisa itu maksimal hanya 2 kali citasi. Jadi Bapak Ibu hanya menggunakan itu di 2 kali citasi aja. Itu sudah maksimal. Gitu. Jangan digunakan untuk berulang kali. Itu Oh, Bapak. ya, paham. Ya udah, Oke. kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi terpikir, berarti kalau berkali-kali berulang dianggap nggak bermutu dong tulisannya ya? Karena kalau Sebenarnya nggak yang langsung nggak bermutu ya Bapak. catatan ya. Nggih, cuman kan itu nanti berhubungan dengan daftar pustakanya. Jadi citasi di atas banyak, daftar pustakanya cuma dikit. Gitu. Iya. Karena kan nggih, jadi satu satu artikel kan hanya muncul 1 kali nggih, walaupun kita citasi 5 kali pun di daftar pustaka cuma satu kayak gitu. Ya, oke. Makasih. Nggih, Bapak. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini setelah kita membenarkan metadatanya gitu nggih. Nah, ini kita update detail semuanya. Lalu kalau semisal Bapak Ibu juga menemukan ada jurnal yang dia menggunakan title-nya itu berbahasa Arab, title-nya itu berbahasa Cina, Jepang gitu nggih. Nah, ini kebetulan punya saya nggak ada nih Bapak Ibu. Itu juga sama. Cara membenarkannya adalah Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu diupdate details. Kalau semisal nih udah diklik kanan, sudah diupdate details, dia tetap sama aja, nggak berubah gitu nggih. Masih tetap di tulisan bahasa Jepang atau bahasa Cina, silahkan Bapak Ibu bisa klik 2 kali. Kita lihat di dalam papernya, kita lihat di dalam artikelnya, apakah dia bertuliskan bahasa Inggris atau dia bertuliskan bahasa lain, Cina, kayak gitu-gitu. Kalau memang di dalam papernya itu semua dari title sampai bawah itu bertuliskan menggunakan bahasa Jepang ataupun Cina kayak gitu nggih. Nah, itu nggak bisa kita ubah. Memang oh, oke, berarti dari sananya udah berbahasa seperti itu. Tapi kalau semisal di dalam papernya ini berbahasa Inggris, kita tadi sudah klik kanan update details dia nggak mau berubah, kita harus manual Bapak Ibu. Kita blok, kita copy, kita masukkan ke dalam metadata yang ada di sebelah kanan gitu. Jadi kalau memang jurnal ini benar-benar saat kita klik kanan update details nggak mau berubah dan nggak sama sekali dia tidak ada perubahan, silahkan nanti diklik 2 kali, lalu kita sesuaikan manual. Atau kalau tidak, Bapak Ibu bisa dari doi-nya. Kita klik, kita lihat di bagian sebelah kanan, scroll ke bawah, ada DOI di sini. Nah, ada DOI, lalu di samping DOI itu ada lookup atau kaca pembesar. Bisa Bapak Ibu klik. Itu juga gunanya untuk mengupdate gitu. Tapi kalau udah dari klik kanan update detail nggak bisa, lalu dari DOI kita look up kembali itu juga nggak bisa. Kita menggunakan cara manual.
Kita buka papernya, lalu kita copy paste di sebelah kanan ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kembali ke halaman depan, nah diklik My Library ini Bapak Ibu. Kita klik. Kan kembali ke halaman depan. Selanjutnya, kalau semisal Bapak Ibu memiliki referensi berasal dari buku yang sudah buku cetak gitu nggih, buku cetak atau kalau mungkin Bapak Ibu harus menggunakan undang-undang sebagai referensi atau mungkin Bapak Ibu harus menggunakan web page resmi kayak gitu untuk referensi, silahkan nanti itu juga dimasukkan ke dalam Mendeley. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang ingin kita jadikan untuk referensi itu silahkan wajib hukumnya masuk ke dalam Mendeley, kecuali hadis Al-Quran itu nggak bisa masuk ke Mendeley, bukan nggak bisa, itu biasanya kita langsung menggunakan sitasi langsung, jadi tidak perlu kita mendeleykan gitu nih Bapak Ibu. Nah kalau hal-hal seperti itu kita masuknya lewat add entry manually Bapak Ibu. Kita klik lagi segitiga kecil di sebelah kiri atas, lalu add entry manually. Nah, di sini tipenya ada banyak Bapak Ibu. Nah, ini saat kita klik add entry manually akan muncul nih kotak kecil ini nih. Nah, ada tipe. Tipe ini kita klik akan ada muncul banyak jenisnya. Banyak tipe yang bisa kita pilih. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan mana yang mau Bapak Ibu masukkan atau apa yang mau Bapak Ibu masukkan. Semisal saya memilih book gitu nggih. Kita memilih kita mau memasukkan book. Book itu juga beda dengan book section ya. Nanti pengisiannya pun juga berbeda. Di sini yang perlu diisi adalah dari title-nya, judulnya. Judul buku. Judul buku ini. Nah, autornya. Nah, di sini ada penulisan last name, first name untuk autor. Kalau nama saya Hanifah Fajri, Bapak Ibu nggak perlu nuliskan Fajri Hanifah. Cukup dituliskan Hanifah Fajri, lalu di-enter. Dia dengan otomatis akan berbalik. Jadi nulisnya nggak perlu dari belakang, tapi langsung ditulis sesuai, yang sesuai gitu, nggih. Tinggal di-enter saja. Tapi kalau semisal autornya nama instansi, institusi, gitu nggih, semisal Kementerian Pendidikan, gitu nggih. Nah, ini kan nggak mungkin kita balik nggih. Masa pendidikan kementerian itu kan salah nggih Bapak Ibu. Kalau seperti ini Bapak Ibu tinggal klik tulisan yang ada di bawahnya. Saat kita ketikkan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan atau Rumah Scopus atau Universitas bla bla bla, di bawahnya ini pasti akan mengikuti. Tinggal kita klik. Nah, dia tidak akan terbalik karena terindeks sebagai institusi gitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah judul buku, autor, kita masuk ke tahun. Tahunnya silahkan dituliskan. Lalu halaman. Nah, kalau buku itu halamannya secara keseluruhan gitu Bapak Ibu, bukan per sectionnya. Jadi keseluruhan halaman buku. Oke. Kalau sudah ada abstrak, teks, dan author keyword. Ini nggak usah diisi. Kita langsung masuk ke city. Oke, dituliskan kotanya di mana, edisi dan editor pun juga sama, menyesuaikan di dalam bukunya Bapak Ibu itu ada atau tidak. Kalau semisal ada bisa dituliskan, kalau nggak ada kita bisa lompati saja. Semisal editornya Iwi Faiza. Nah, ini sama Bapak Ibu, last name, first name tinggal di enter saja. Kita masuk ke publisher, tuliskan publishernya. Nah, kalau semisal buku Bapak Ibu ada URL-nya atau Bapak Ibu menemukan e-book gitu nggih, silahkan nanti di kopikan URL-nya. Lalu ISBN-nya. Pastikan ada nggih ISBN-nya, tinggal kita save. Nah, dia nanti sudah akan masuk ke dalam Mendeley Bapak Ibu. Di paling atas ini. Nah, kalau buku memang untuk di bagian publish in itu nanti pasti akan kosong gitu ya. Jadi kalau buku tetap walaupun kita mau klik kanan update detail pun untuk bagian publish in memang tetap kosong, tapi di metadatanya dia sudah terisi gitu. Jadi kalau untuk yang dibenarkan tadi adalah kalau bisa itu tipe-tipe jurnal artikel. Nah, kalau jurnal artikel itu harus terisi semuanya keempat kolom ini. Author, title, tahun dan juga publish in-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi?
Ya, pasti nanti akan kita share untuk rekaman Zoom ini, Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk Mendeley-nya ini sudah nih materinya. Mbak, izin Nggih, Ibu. bertanya. Nggih. Kalau ingin memasukkan referensi tapi melalui doi, nah itu kadang ada beberapa doi yang tidak bisa Mm-mm. di look up ya. Ya, nggih, untuk doi. Nah, biasanya kalau semisal kita mendapatkan referensi dari Scopus AI gitu, nggih. Nah, itu kan ada kita bisa copy doi-nya aja. Nah, kalau semisal Bapak Ibu tidak bisa look up, bisa export. Kita bisa pilih export, kita pilih yang RIS. Gitu, kita export RIS, lalu kita masukkannya add file. Gitu, seperti ini. Kita klik add file. Sebentar, saya ada file RIS Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisan Scopus RIS. Ini adalah file RIS. Ini nanti yang masuk ke Mendeley adalah cuman metadata sama kayak kita meng-add-in-kan doi-nya. Tinggal kita open, dia nanti juga akan masuk berdasarkan nah hanya metadatanya aja. Sama gitu. Cuman bedanya kadang memang dari kemarin doi memang kita look up itu selalu filet. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan itu export RIS baru kita add-in-kan ke Mendeley melalui add file. Seperti itu nggih Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Banyak, Mbak. Boleh, Bapak. Yang opsi other setting kan defaultnya kan tidak dicentang itu apa maksudnya, Mbak? Yang mana, Bapak? Paling bawah, Mbak, paling bawah. Oh, nggih ini. Nah, Unpublished work exclude from Mendeley. kapan Nah, dicentang, kapan tidak gitu. memang ini kalau yang paling bawah ini tidak pernah kami centang, Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, ini exclude from Mendeley web catalog. Unpublished work. Jadi kalau semisal unpublished work itu Bapak Ibu kalau Mendeley sudah langsung mensortir gitu ya. Kalau semisal Bapak Ibu mau memasukkan referensi-referensi yang dari working paper kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi kalau kami memang biasanya untuk other setting ini tidak pernah kita otak-atik. Gitu, Bapak. Oke, baik, makasih. Oke. Oke, maaf boleh diulang apa arti metadata? Oke, arti metadata adalah sebelah kanan ini. Dia berisikan tentang detail dari jurnal tersebut. Dari judulnya, autornya, jurnalnya. Jadi semua yang ada di dalam jurnal tersebut. Itu adalah metadata. Dan pembenarannya pun, pembenaran jurnal ini, itu juga dari metadatanya. Gitu. Seperti itu, ya Bapak Adi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Mendeley? Aman ya? Nah, kalau semisal Bapak Ibu menanyakan bedanya apa antara reference manager dan juga desktop gitu nggih. Dari tampilan memang berbeda. Coba saya punya reference manager tidak nggih? Reference. Oke, dari segi add-in-nya pun sudah berbeda. Kalau reference manager itu menggunakan Mendeley Site yang ada di Microsoft Word, kalau Mendeley Desktop ini dia nanti di dalam Word-nya akan ada add-in yang ada di dalam reference-nya. Bentar, Word. Oke. Di sini. Mendeley. Nah, kalau desktop itu letaknya di sini, ada di bagian reference. Kalau reference manager, Mendeley reference manager itu ada di sebelah kanan ini. Aduh, bentar, ketutupan ya. Nah, ini untuk yang reference manager. Bedanya di situ. Kalau semisal kita insert citation pun, Mendeley site itu berbeda dengan Mendeley yang ada insert citation reference desktop ini. Tapi boleh digunakan dalam satu laptop untuk Mendeley Reference Manager maupun desktop. Itu hukumnya sah-sah saja asalkan akunnya sama. Jadi akun antara Reference Manager dan juga desktop itu sama gitu. Tapi kalau dengan yang lainnya kayak kayak misal Zotero, Endnote gitu gitu Bapak Ibu memang terkadang nggak bisa disandingkan akan ada error. Tapi untuk penggunaannya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pilih salah satu. Boleh Mendeley Site. Jadi kalau misal paper ini, saya mau pakai Mendeley Site. Oke, semua dari awal sampai akhir menggunakan Mendeley Site. Kalau udah menggunakan Mendeley Desktop, ya udah pakai Mendeley Desktop aja. Kayak gitu.
Kalau bukan open access berarti metadatanya tetap tersimpan. Ya, metadata tersebut akan tetap tersimpan, Bapak. Gitu. Dan kalau misal mendelete desktop itu, Bapak Ibu, basic penyimpanannya itu adalah file-file yang kita punya. Jadi kemarin kan kita sudah mendownload file-file, terus habis itu kita masukkan ke dalam Mendeley. File-file yang sudah terdownload itu nggak boleh dihapus. Gitu. Jadi kalau kenapa kok Mendeley Desktop itu bisa offline? Ya karena basicnya di file. File yang sudah kita download, yang sudah kita punyai di dalam laptop. Tapi kalau Mendeley Reference Manager itu kenapa harus online? Karena dia menggunakan metadata. Kita bisa langsung mengekspor metadata gitu, nggih. Jadi penggunaannya pun harus secara online. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus menautkan akun yang sama @gmail.com untuk reference manager dan juga desktop. Oke, coba kita masuk ke reference manager. Oke, kita tunggu dulu. Agak sedikit lama, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari reference manager. Nah, kalau misal kita menggunakan akun yang sama, sudah langsung tersinkronis Bapak Ibu antara file-file yang ada di desktop itu juga langsung masuk ke dalam reference manager. Begitu pula sebaliknya. Kalau misal Bapak Ibu dari awal sudah menggunakan reference manager, lalu ingin menggunakan Mendeley desktop, tinggal masukkan akun yang sama aja. Dia langsung nanti tersinkronis antar aplikasi gitu. Saya mau download Mendeley Desktop kok nggak ada nemu download ya. Oke, Ibu bisa mulai dari grup, ya. Kalau Bapak Ibu mau mendownload, bisa dimulai dari grup. Tinggal diklik saja. Setelah diklik, nanti muncul seperti ini. Bapak Ibu klik nih Mendeley Desktop for Windows. Kalau semisal menggunakan Mac iOS, silahkan juga diklik Mendeley Desktop for Mac iOS ini. Jadi silahkan diklik tulisan biru di bawah tulisan recommended for your system. Dia nanti akan otomatis terdownload di bagian kanan atas. Jadi Bapak Ibu nggak usah search di Google download Mendeley Desktop itu nggak perlu. Tinggal klik link yang ada di grup, muncul seperti ini. Tinggal diklik link di bawah tulisan recommended for your system. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Izin satu lagi, Mbak. Boleh Bapak? Ya, saya mendapatkan artikel ya. Jadi di reference-nya itu Oke. link doi-nya itu kalau di PDF kan tercreate kayak hyperlink gitu loh. Saya belum berhasil. Linknya, mohon maaf Bapak, linknya bagaimana? Link doi-nya di reference Mm-mm. itu dia Mm-mm. tercreate kayak tombol hyperlink. Heeh. Nah, berwarna biru gitu loh. Sehingga kalau Nggih. ngeklik itu langsung akses gitu. Nah, saya belum berhasil membuat seperti itu dengan Mendeley. Oh, oke. Kalau bagian doi itu nanti oke seperti ini mungkin contohnya. Saya contohkan kita side dulu nggih satu. Memang nanti untuk urusan membirukan DOI itu urusan editor Bapak Ibu. Oke. Nggih, jadi kita sebentar kok nggak muncul. Oke. Kita ubah dulu. Kalau semisal Bapak Ibu mau menglinkkan tinggal sebentar. Nah, ini kita coba add-kan insert bibliografinya. Nah, ini kan ada DOI-nya nih Bapak Ibu. Kita bisa copy, terus kita masuk ke dalam, sebentar, insert, link. Sebentar lagi Bapak Ibu, saya sedikit lupa. Mailings bukan. Oh ini. Reference. Di sebelah sini Bapak, link. Oke, sepertinya tidak bisa. Nah, ini tinggal ada address-nya, tinggal di oke. Nah, dia sudah akan ada biru. Di bagian insert link. Itu satu-satu, Mbak ya? Ingge. Nggak bisa Satu-satu. auto ya, bukan? Iya, kalau itu nggak bisa. Kalau itu Iya, memang, iya, iya. memang kalau biasanya DO ini kita yang mengilingat bukan kita, tapi dari editornya. Oke, oke. Gitu. Jadi Oke, oke. tampilan untuk kita submit memang hanya seperti itu, gitu. Oke, 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 makasih. sama-sama Bapak.
Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Mbak, bisa Nggih? ulangi lagi Mbak proses proses Mengelingkan. reference tadi Mbak. Proses yang mana Bapak? Yang reference tadi, yang Referensi mengelingkan ini. tadi. Oke, Iya. mengelingkan. Nah, tadi kan kita sitasi dulu, lalu kita munculkan referensinya, lalu tinggal kita blok bagian doi ini, kita copy, kita klik link. Nah, di sini nanti sudah langsung ada tulisan address link HTTPS doi-nya. Tinggal Malah kita, bukan ini Mbak, sorry. yang mana, yang mana? Yang munculkan referensinya tadi. Oh, Ini. kalau munculkan reference, tinggal kalau kita menggunakan Mendeley ini, klik insert bibliografi. Gitu. Jadi kita citasi dulu, kita citasi. Iya. Nah, ini nanti memang untuk materi citasi ada di pertemuan kelima, Bapak Ibu. Kita citasi, Oh, tinggal nanti kalau di Mendeley itu untuk memunculkan referensi, tinggal klik ini, insert bibliografi ini. insert dulu. Oke, betul Bapak, insert Oke, terus bibliografi. Ada pertanyaan lagi? Aman, Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Oke, kalau aman saya lanjutkan. Selanjutnya adalah Grammarly nih Bapak Ibu. Grammarly, nah untuk link yang sudah saya kirimkan itu hanya untuk digunakan pengguna Windows. Kalau pengguna Mac iOS nanti mungkin ada perwakilan yang mau share screen, kita arahkan gitu nggih. Sama halnya dengan Mendeley Desktop. Silakan untuk pengguna Mac iOS nanti akan ada add-in tambahan Bapak Ibu untuk Mac iOS. Jadi silakan nanti mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu yang menggunakan Mac bisa menjadi sukarelawan untuk share screen. Nanti akan saya pandu untuk menautkan. Nah, tadi ada komen dari Ibu Lia, saya sudah download tapi di Word ada nggak muncul di reference. Oke, kalau misal nggak muncul di reference seperti ini, Bapak Ibu silakan di close dulu semua MS Word atau Microsoft Office yang masih terbuka. Di close dulu semuanya. Ini saya close dulu nggih. Lalu Bapak Ibu bisa klik bagian tools. Di sini nanti akan ada tulisan install MS Word plugin. Tinggal diklik aja. Nah, nanti dia langsung akan ter-add-in kan di dalam reference di Word-nya Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, untuk Grammarly setelah kita download Bapak Ibu, kita bisa klik 2 kali. Pastikan juga semua Word-nya tertutup, nggih, tertutup semuanya. Kita klik 2 kali, kita install. Langsung aja. Kalau Grammarly ini gampang, Bapak Ibu. Tinggal get start, lalu kita install. Nah, letak untuk Grammarly ini tidak ada di dalam application-nya Bapak Ibu, tapi dia langsung masuk ke dalam MS Word-nya Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau cari di desktop atau di pencarian ini, memang nanti tidak ada, tapi dia letaknya ada di dalam MS Word. Bentar, semisal di sini, kita klik MS Word, nah blank dokumen aja. Nah, letaknya nanti di sini Bapak Ibu, di dalam MS Word. Ada di sebelah kanan ini, Grammarly. Karena memang yang kita download itu adalah Grammarly for Word. Jadi memang dia hanya bekerja di dalam MS Word. Beda halnya dengan Grammarly Desktop. Kalau Grammarly Desktop itu dia akan running dimanapun berada Bapak Ibu. Klik email dia akan running, di Bapak Ibu klik Google dia akan running gitu nggih. Tapi kalau ini dia akan running hanya di MS Word. Dan kalau semisal kita klik open Grammarly. Nah, di sini ada tools-toolsnya nih Bapak Ibu. Tools-tools ini dia akan aktif kalau semisal Bapak Ibu memasukkan akun premium. Jadi Grammarly yang kita install sekarang itu masih aplikasi, belum ada akunnya. Untuk oh, akun, nggih, Bapak Ibu bisa beli di pantas dalam abu-abu ini Mbak. Gimana? Abu-abu warnanya. Iya, kalau Bapak Ibu belum memasukkan akun, dia di sini belum berwarna karena belum login gitu nggih. Nah, untuk akun premium Bapak Ibu bisa cari di marketplace atau di rekomendasi yang kemarin saya kirimkan. Itu juga tersedia akun Grammarly sepertinya.
Gitu. Beli yang 1 bulan dulu aja Bapak Ibu. Beli yang 1 bulan dulu aja untuk men-trial. Ini nanti materi mengenai Grammarly akan kita sampaikan di pertemuan 7. Kenapa? Karena memang untuk Grammarly itu, karena sifatnya Grammarly itu untuk finalisasi paper. Jadi untuk memperindah paper kita gitu, nggih. Untuk penyampaiannya, oleh karena itu kita sampaikan di pertemuan 7. Jadi saat penyampaian itu paper Bapak Ibu sudah ready, jadi bisa langsung tinggal praktek gitu. Kenapa kok tidak disampaikan sekarang? Karena itu. Grammarly ini Bapak Ibu dia bisa mengkoreksi dari kata sampai kalimat. Dari spelling grammarnya, dari semisal nanti ada kalimat Bapak Ibu yang belibet gitu nggih, dia nanti bisa mengkoreksi. Tapi kembali lagi, Grammarly ini hanya untuk tata bahasa. Jadi kalau semisal untuk parafrase kayak gitu, nah ini nggak bisa. Bapak Ibu memang harus manual gitu. Kenapa kok di sini plagiarismenya kita off kan? Karena memang ranahnya Grammarly itu hanya untuk tata bahasa, tidak digunakan untuk pengecekan plagiarism. Gitu. Untuk pengecekan plagiarism biasanya kita menggunakan Turnitin, Bapak Ibu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan. Untuk menu insert plugin-nya ada di sini, Bu. Ada di dalam Mendeley Desktop, Tools, lalu ada tulisan Install MS Word Plugin. Gitu. Mbak Hanifah. Nggih, Bapak. Mbak, saya kan juga apa nih kesalahan juga. Nah, semuanya masuk ini jurnal-jurnal yang di-download itu ke all document. Cara kita mindahin dari all document ini masuk misalnya ke paper 1 atau ke paper 2 gitu, bisa nggak dipindahin ya? Bukan copy paste tapi pindah dia, cut paste gitu. Oke. Kalau pindah bisa, Bapak. Dia nggak dia kalau pindah itu bukan terpindah tapi tercopy paste. Oh, copy paste ya. Nggih, nggih, nggih. Atau kalau enggak, all dokumen ini mana file yang mau dipindah dihapus dulu, baru Bapak klik filenya, foldernya, baru kita add in kan, gitu. Oh, add in lagi. Oh, Nggih, ya, terima kasih, Mbak. sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin ada yang menggunakan Mac. Menurut Desktop nggak mau terbuka, may harm your Mac. Oh, Ibu menggunakan Mac iOS, beda Ibu Lia. Kalau untuk add-in dari Mac berbeda. Jadi silahkan mungkin Ibu Lia mau share screen untuk kita bantu men-add-inkan Mendeley dan Grammarly-nya. Karena kalau Mac itu ada perlakuan khusus. Oke. Nah, di sini silahkan ini di-down dulu dan boleh, oke, di-down dulu. Lalu bisa masuk ke dalam perizinan Mendeley Desktop-nya udah bisa terbuka nggak Ibu? Coba diklik, apakah bisa terbuka? Oke, dan nah kalau nggak bisa teropen kayak gini, Ibu masuk ke dalam pengaturan yang ada di sini, mana? Setting bawah, setting bawah, sampingnya App Store bawah, nggih, setting, terus turun ke bawah di bagian security, bentar, ini privacy and security, gambar tangan, nggih, terus di scroll ke bawah, terus ada tulisan Open Anyway, silahkan diklik Open Anyway, ini bawahnya, Open Anyway, oke. Silahkan masukkan use passwordnya. Nah, oke, kita tunggu dulu ya sampai terbuka. Di bawah itu sudah mulai mau terbuka. Boleh di-minimize dulu. Oke, kita tunggu. Boleh diklik. Nah, silahkan masukkan email dan juga passwordnya. Boleh sama ya seperti yang ada di Reference Manager. Email dan juga password. Oke, Reference Manager bawah. Boleh dicari akunnya terlebih dahulu.
akun yang sama, email dan juga passwordnya. Boleh, boleh, boleh Ibu. Nggih. Boleh di stop screen dulu untuk insert passwordnya. Untuk aktivasi Grammarly-nya, oke. Nanti itu untuk aktivasinya Bapak Ibu harus membeli account, gitu ya, akun premium. Silahkan nanti bisa diloginkan. Nanti karena Grammarly itu kan masuknya di dalam Word, tinggal diklik Grammarly-nya lalu diklik login. Tapi kalau untuk Mac iOS akan kita download melalui add-in yang ada di MS Word. Jadi di MS Word itu kan ada add-in. Tinggal nanti kita ke store add-in-nya, kita ketikkan Grammarly for Word gitu. Nanti kalau sudah berhasil boleh di share screen lagi nggih Ibu Lia. Oke, kita tunggu dulu. Dari Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan sambil kita menunggu Ibu Lia untuk share screen ulang? Aman nggih untuk Bapak Ibu yang lainnya? Nanti untuk penggunaan Mendeley secara lebih lengkapnya kita akan jelaskan di pertemuan 5. Yang penting sekarang adalah alatnya terpasang dulu gitu ya karena kemarin kita sudah mencari referensi, sekarang kita optimalisasi alat biar besok setelah ini kita bisa langsung lari kenceng gitu ya Bapak Ibu. Jangan kencang kali, Mbak. Nggak ngerti juga nanti. Ya udah larinya kecepatan 20 km per jam. Saya nggak Oke. dosen. Oke. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu, kita pelan-pelan. Jadi kalau ada yang saat mungkin saya atau Mbak Biwi membawakan materi terlalu cepat, bisa langsung di stop. Stop Mbak Nifah, terlalu cepat gitu. Bisa langsung Mbak, seperti itu. ya, Mbak Nipah, Oke. di Metro itu kan ada My Library sama Mm-mm. Mbak lagi ada Group. external library. Itu Oke. bedanya apa? Saya itu buat pula di situ Eksternal library. library. Oke, untuk eksternal ini library group. Jadi external library group which read only document file and folder in the group. Jadi ini external library ini biasanya kita gunakan kalau semisal Bapak Ibu ada penelitian gabungan gitu nggih. Jadi Gabungan, terus? nah itu kita bisa create group. Tapi kalau di Mendeley Desktop hanya dibatasi dengan satu account. Kalau semisal Bapak Ibu mau membuat grup lebih enaknya lewat reference manager. Jadi kita create grup, kita invite teman-temannya itu lewat reference manager. Baru kalau mau penggunaannya lewat desktop itu juga bisa. Asalkan ada akun yang sama, jadi dia nanti akan langsung synchronize. Tapi kalau dari desktop langsung grupnya ini hanya bisa menautkan satu orang. Satu grup. Oh, Nggih, satu orang, satu grup, bukan satu grup. satu orang. Jadi kalau sistemnya itu kita menginvite gitu nggih Bapak. Nah, itu kita hanya bisa menginvite-nya itu satu orang kalau di desktop. Tapi kalau di reference manager kita bisa banyak dan invite-nya itu berdasarkan email gitu. Ya, nanti mungkin lah bisa. Kalau untuk Nggih, yang rame-rame kan. boleh, boleh, boleh Bapak. Nanti bisa dicoba. Ibu Lia bagaimana? Apakah sudah selesai menautkannya? Oh, oke. Oke, ada materi PPT-nya tidak setiap materi dari kemarin. Untuk PPT mohon maaf sangat Bapak Ibu, kita belum menyediakan. Jangan lupa Bapak Ibu juga punya video materi, nggih, nggak cuma video dari Zoom ini, tapi Bapak Ibu juga punya video materi yang ada di rumahskopus.com. Gitu. Kalau untuk PPT ataupun buku panduan gitu ya, mohon maaf sangat kita belum menyediakan itu karena sudah ada record dari Zoom ini dan juga video pembelajaran yang ada di rumahskopus.com. Sambil mungkin Ibu Lia mengingat kembali gitu nggih.
Silakan dari Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Karena sebenarnya kalau untuk eh, optimalisasi laptop hanya butuh dua itu. Jadi ini sudah selesai materinya. Mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau untuk Grammarly, ya Ibu Lia, mungkin nanti bisa langsung masuk ke dalam Microsoft Word-nya lewat insert bagian add-in nggih. Nah, nanti kalau semisal masih ada kendala bisa dicatkan ke kami. Bapak Ibu yang lain juga nggih, kalau semisal masih ada kendala dengan alatnya, semisal Bapak Ibu telat untuk join, semisal seperti itu nggih, ada kendala dengan alatnya bisa langsung dicatkan ke grup, kita punya grup WhatsApp Bapak Ibu, dan juga mungkin bisa dicatkan ke saya ataupun Mbak Biwi gitu. Ini sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang langsung mencoba? Kalau yang tab, oke. Kalau tab memang biasanya kami jarang untuk menautkan. Karena kadang bisa tertaut tapi tidak bisa digunakan. Jadi untuk tab mungkin iPad pun juga tidak bisa menautkan Mendeley gitu ya Bapak Ibu. Memang untuk penggunaannya lebih leluasa, lebih enak itu di laptop gitu. Laptop dan yang sudah terhubung dengan Microsoft. Itu lebih enak. Tapi kalau tabnya Ibu sudah terhubung dengan Microsoft gitu nggih, nanti mungkin bisa kita mungkin Ibu bisa fotokan kalau misal ada kendala gitu. Tapi biasanya kalau untuk meninstalkan kemarin pun kita coba di tab Huawei apa nggih, itu juga nggak bisa masuk gitu. Oke. Apakah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan ini saya tutup loh. Karena belum dicoba ini, Mbak. Iya, Jadi boleh Coba Bapak Ibu. dulu. Boleh. Boleh. Kami praktekkan dulu nanti baru ditanyakan. Oke. iya, Kalau Pak. itu Bapak Ibu boleh coba. Bapak Ibu boleh mencoba untuk mendownload dan otak-atik dulu. Kalau ada Ya, pertanyaan bisa langsung kirimkan ke grup. Begitu nggih Bapak Ibu? kasih. Oke. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Mbak Bibi. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas materi yang dipaparkan gitu nggih. Untuk materi hari ketiga ini Bapak Ibu atau sesi ketiga ini memang lebih enaknya langsung praktek. Jadi kalau Bapak Ya. Ibu mau praktek langsung di Zoom ini monggo bisa diaktifkan apa monggo bisa di apa namanya dibuka gitu nih untuk laptopnya atau Bapak Ibu menggunakan PC begitu bisa langsung praktek dalam penginstalannya begitu. Jadi kalau ada masalah langsung kita ketemukan solusinya. Oh di sini Mbak akun Scopus saya ini kan beli kok menilai masuk ke iya memang jadi, mohon izin langsung menjawabnya. Jadi, kalau untuk akun Scopus, karena Mendeley, Scopus, SignDirect itu terhubung atau satu payung dengan Elsevier. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah membuka Scopus, biasanya otomatis akan terbuka juga SignDirect-nya, terbuka juga Mendeley-nya. Alangkah baiknya memang Ibu menggunakan Mendeley yang milik Ibu pribadi gitu ya. Gitu. Nah, Mendeley saya sudah install, hanya belum digunakan secara efisien. Baik, Pak Theo sudah terpasang apa Mendeley-nya di Word-nya? Menggunakan Mendeley, Mendeley apa? Mendeley Desktop dipakainya hanya saya selama ini jarang dipakai, jarang digunakan. Oh, begitu. Mungkin kali ini akan saya efektifkan setelah mendengar pencerahan ini. Iya, betul Bapak. Harus diefektifkan dalam penggunaannya ya, gitu ya. Dalam semua ketika Pak Theo nanti mau menulis baik artikel maupun referensi yang lain, penulisan yang lain gitu ya, untuk citasi gunakan Mendeley begitu. Nah, eh, untuk di Word-nya sudah terpasang, sudah ada Mendeley desktop-nya Bapak? Iya,
Sudah ada? Mau dicek dulu Grammarly-nya? Sudah terpasang Nanti juga? saya cek dan cek besok dan saya cek lagi setelah mendengar penjelasan ini ya. Oke, mau praktek sekarang juga boleh. Masih lagi. Ya, Ah, nanti. baik, Pak Theo. Nanti kalau ada kesulitan, sampaikan di grup nggih, gitu nggih, biar kita Baik. langsung kasih solusi gitu. Kita carikan solusinya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi hari ini, karena memang sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi begitu ya. Alangkah baiknya memang Bapak Ibu langsung praktik gitu untuk bisa tahu nanti penginstalannya dan sebagainya. Kemudian untuk di sesi keempat, Bapak Ibu kita akan masuk di anatomi di hari Sabtu, begitu ya. Di hari Sabtu silahkan Bapak Ibu bisa maksimalkan gitu ya. Karena semua materi yang ada di sini itu cukup penting untuk apa, untuk mempercepat produksi papernya Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini mungkin saya izin mencukupkan dulu untuk materinya. Terima kasih atas atensi dan semangat yang luar biasa Bapak Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali di hari Sabtu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Terima kasih, malam. Mbak. Oke, sama-sama. Ya, mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu.